yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh
Halo, selamat pagi Jemaat Kolektif Indonesia, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Ya, ini sebenarnya kali kedua kita buat recording karena recording yang kemarinnya hilang. Ya, Salah kamu. salah saya. Sulit siapa yang dipersalahkan. Kesalahan bukan pada device Anda, kesalahan pada Iya, nggak kita. cukup berdoa kita nih masalahnya. Ya udah, tapi hari ini welcome to Vision and Future Pledge Sunday. Selamat datang semuanya untuk hari Minggu Visi dan Janji Iman. Janji iman, amin. Kita cukup diberkati Tuhan musim ini, walaupun ada pandemik, tetapi Tuhan terus membimbing setiap langkah kita. Jadi sebelum kita dengar firman, sorry Pak, dipersilakan. Kita bersyukur karena kita masih dalam lindungan Tuhan Amin. dan tuntunan Tuhan dalam masa-masa Aku pandemi kan ini ngomong juga. bahasa Indonesia, Iya. kamu repeat buat apa dong? Ya udah. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau menerima persembahan Tuhan dulu. Kita baca Filipus. Filipus, kita member kita, leader kita dong. Bos, sorry bos. Ya udah, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 6. Filipi 1 ayat 3 sampai 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin. Ayat firman Tuhan ini benar-benar ada refleksi perasaan saya, karena Paulus bilang, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. Seperti Paulus mengatakan bahwa aku selalu berdoa dengan sukacita karena kemitraan Anda dalam berita Injil. I'm sure kamu semua tahu how much I love Indonesia. Saudara semuanya tentunya tahu hal ini bahwa saya sangat mencintai Indonesia. Waktu bulan Desember lalu ada pemimpin ke rumah, aku cukup gembira sekali. Ya, persekutuannya, fellowshipnya meaningful, makanannya enak, cabenya pedas. Ya udah, nggak ada apa-apa lagi yang mau di hidup, yang itu aja. Tapi Yep. Meaningfully ya, secara ikhlas, benar-benar I'm grateful to God for your partnership in the gospel. Jadi aku sangat bersyukur karena kemitraan saudara dalam pemberitaan Injil. I want to challenge us and inspire us to keep doing that because it's a great joy to serve together. Saya ingin menginspirasi saudara dan terus mendorong Anda mengerjakan hal ini bersama-sama karena inilah suatu sukacita yang besar buat kita. So let us prepare our offering as we continue this work of the gospel. Jadi mari kita persiapkan persembahan kita untuk meneruskan pekerjaan pekabaran Injil ini. Amen. Amin. Whether you are giving your tithes, your offering, let's prepare our giving to God. Walaupun Anda memberi persepuluhan, persembahan tatangan, mari persiapkan dirimu dan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Amin. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan ya. Ayo kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Father God, I thank you for all our Indonesian service members. Thank you God for their faithfulness and the generosity in giving all these years. Tuhan Yesus, aku sungguh bersyukur buat sahabat, keluarga, kolektif Indonesian dan kesetiaan mereka terus untuk turut serta memberi untuk pekabaran Injil di dalam pekerjaan pelayanan ini. Father God, we thank you that seeds that we sow can build the house of God. Tuhan Yesus, kami bersyukur kiranya benih yang kami taburkan ini akan membangun rumah Allah. It can also build the people of God. Dan membangun kehidupan umat Tuhan. So Lord, always give us seeds in our hand to sow. Tuhan Yesus kiranya senantiasa berikan benih buat kami untuk dapat kami taburkan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. So all the QR code, the link are there on your screen for you to give. Saudara, di layar Anda ada semuanya untuk QR code dan link untuk saudara dapat memberikan persembahanmu. Let's give generously to the work of God. Mari berikan dengan murah hati untuk
pekerjaan Tuhan. Amen. Amin. Amen. Hear a love song rush over me. You sing me out of my deepest grief. Above the fear and above the lies, not even for a moment have you ever left my side. Your love will never walk away from me. Your close, closer than the air I breathe. Your voice brings me into perfect peace. Your love will never walk away from me. You know, at the start of every year, Saudara tahu setiap memulai tahun yang baru, I always have a theme for the church. saya selalu memiliki tema untuk gereja. It is like a focus of what we want to achieve together in the year. Menjadi suatu fokus kita untuk kita kerjakan, kita ingin capai di setiap tahunnya. But this year, I want to do something different. Tetapi di tahun ini saya ingin melakukan dengan cara yang berbeda. Instead of a theme for the year, I have a key verse for the year. Daripada memiliki tema, tetapi di tahun ini saya memiliki pedoman ayat untuk di tahun ini. Alright, so of course, I'm sure you know by now, it is taken from verse 5. It says, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. Dan saudara ketahui hal ini juga bahwa ayat pedoman kita untuk tahun ini dalam Filipi 1 ayat 5 bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Amen. So Amen. the key verse, the phrase that I want us to use this year, and I want to encourage you to rally you together with me, is to be partners in the gospel together. Jadi pedoman ayat untuk kita semuanya, untuk kita pakai di tahun ini menjadi yang kita lakukan adalah kemitraan kita dalam pekabaran Injil. Kemitraan kita di dalam Pekabaran Injil. pekabaran Injil. Amen. Amen. So Amen. this is week 3, minggu ketiga. Ini adalah minggu ketiga. Alright, so in the first week, Di minggu pertama, I share with you how overjoyed I am to be your pastor, that we can do this work of God together. saya sebagai pastor saudara penuh sukacita karena kemitraan saudara dalam pekerjaan ini bersama-sama. And you know the good Lord that started the good work in us will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Saudara ketahuilah bahwa saat ini setiap pekerjaan yang baik yang sudah kita mulai, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nothing beats the joy of building the people of God, the house of God together. Tidak ada sukacita yang melampaui daripada kita ini membangun kehidupan orang-orang di dalam Tuhan. You know, Paul says, for to me, to live is Christ, to die is gain. Saudara tahu, Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. So, a Christ-centered life is a life that is totally consumed by Jesus. Jadi hidup yang bagi Kristus, hidup yang berpusat pada Kristus, ini sepenuhnya hidup dikuasai oleh Kristus. Whereby all of us, we are longing to win the lost and also disciple them in the ways of the Lord. Dan kita menjadi memiliki kerinduan untuk memenangkan orang-orang yang terhilang dan memuridkan mereka dalam jalannya Tuhan. So for Paul, whenever he talk about his faith and his commitment to Jesus Christ, jadi setiap kali Paulus menyampaikan tentang imannya dan komitmennya kepada Kristus, he was only all out or nothing else. dia ini melakukannya hanya habis-habisan dan tidak ada hal yang lain. On the second week of January, Di minggu kedua Januari, I share with you the importance and the beauty of a life after Jesus come into our lives. saya sampaikan kepada saudara tentang pentingnya dan indahnya bagaimana hidup bagi Kristus. Of how we should conduct ourselves. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Not just to put others first, but to also serve them. Tidak hanya sekedar mengutamakan mereka, tetapi juga melayani mereka. Why do we do that? Mengapa kita melakukan hal itu? So that we can preach the gospel of Jesus Christ. Supaya kita terus dapat mengabarkan Injil Kristus. There's a reason why we do that. Ada alasannya mengapa kita lakukan itu. So that we can introduce Christ to them.
supaya kita dapat memperkenalkan Kristus kepada mereka. All of us need to realize this. Setiap kita harus menyadari hal ini. We are all eternal beings. Kita semuanya ini adalah makhluk kekekalan, We are not temporal. bukan makhluk duniawi. So we are designed for eternity. Jadi kita ini ditempa untuk kepada kekekalan. The moment you come to know Jesus, Di saat begitu Anda mengenal Yesus, you realize that your life is for all eternity. saudara menyadari bahwa hidupmu sepenuhnya demi kekekalan. So what do we do after that? Jadi apa yang harus kita lakukan setelah We got to itu? live the best that we can. Kita harus hidup dengan sepenuhnya yang terbaik dapat kita It kerjakan. doesn't matter whether you're working or you're a student. You got to live your life the best you can. Tidak peduli apakah saudara seorang pekerja, seorang mahasiswa, saudara harus hidup sepenuhnya yang terbaik yang Anda dapat kerjakan. Why? Mengapa? So that we can become a living testimony and a voice to those who have yet to know Jesus. Supaya kita menjadi saksi yang hidup untuk orang-orang lain, untuk berbicara kepada orang lain supaya mereka juga mengenal Kristus. Nothing is more beautiful than winning the lost for Jesus Tidak ada kehidupan yang lebih indah selain memenangkan orang lain buat Yesus. and seeing them discover their new life in Christ. Dan melihat mereka dapat menemukan kehidupan mereka di dalam Yesus. Go with me to Philippians chapter 1 verse 27 to 28. Mari perhatikan dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. You know, Paul wrote this verse and the two words in English are so powerful. Saudara tahu Paulus menuliskan ayat ini dalam bahasa Inggris, ada dua kata yang begitu luar biasa. He says, whatever happens, Dikatakan apapun yang terjadi, atau hanyalah, hanyalah hendaklah hidupmu berpadanan. hanyalah, hendaklah. So the word is hanyalah, which means whatever happens. Jadi apapun yang terjadi. Alright, so it doesn't matter whether it is pandemic or not. Jadi walaupun ada pandemi atau tidak, Paul says, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. dan Paulus katakan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. So it doesn't matter what situation we are in. Jadi tidak peduli apa situasi yang sedang kita hadapi. So that at the end of the day, Jadi pada akhirnya that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the gospel, for the faith of the gospel. jadi saudara semuanya berdiri teguh dalam satu roh, dalam sehati sejiwa untuk pengabaran Injil. So you first stand Saudara berdiri and then you strive. dan saudara berjuang. Stand Berdiri and strive. dan berjuang. Stand in the one spirit, Berdiri teguh dalam satu roh, striving together as one. berjuang bersama-sama. For what? Untuk apa? For the gospel. Demi kepekabaran Injil. Amen. Amin. This Sunday Hari Minggu ini, is very important. ini adalah hari yang sangat penting. It is our vision and our future pledge Sunday. Ini adalah minggu untuk visi dan janji iman. I want to take this opportunity Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini to explain to us the 4 different words that sometimes we use so much that we lost the meaning. Saya ingin menyampaikan 4 beda-beda perkataan yang mungkin kita sudah kehilangan makna yang sesungguhnya. It is vision, mission, goals, and strategy. Adalah visi, misi, tujuan, dan strategi. Amen. The 4 things, all right? 4 hal, oke? They are not the same. Semuanya ini berbeda. The vision of the church Visi gereja is always evangelism and discipleship. selalu adalah tentang penginjilan dan pemuritan. The church cannot deviate from this. Gereja tidak boleh melenceng dari hal ini. The moment we do that, we are going off tangent. We are no longer the church of Jesus Christ. Jika kita melakukan hal itu, maka gereja kita bukan lagi gereja tentang Kristus. All right? And then the mission. Dan berikutnya adalah tentang misi. Why are we here?
Mengapa kita ada di sini? It is to be a God-centered community that loves people relentlessly. Ini adalah suatu komunitas yang berpusat kepada Tuhan dan senantiasa mengasihi sesama. And then there are goals. Dan ada tujuan. The goals are what we want to achieve for this particular year. Tujuan adalah apa yang ingin kita capai di tahun ini. The strategies are what are the strategies that we adopt in order that those goals can come to pass. Strategi adalah strategi-strategi yang kita adopsi untuk mencapai tujuan itu. But today is our Vision and Future Pledge Sunday. Dan hari ini adalah hari Minggu visi dan janji iman kita. It is for us to be imparted to know the goals of the church. Di mana setiap kita dapat mengalami impartasi tentang tujuan dan strategi gereja kita. Amen. And also the giving that is required so that we can have sufficient resources to bring all the plans to pass. Dan pemberian yang dibutuhkan gereja ini supaya gereja kita tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk mengerjakan tujuan-tujuan gereja kita. In order to accomplish that. Dan menyelesaikannya. Alright, in order to accomplish that. Dan supaya kita dapat menyelesaikan hal itu, we got to stand firm together and strive together. Kita harus berdiri teguh bersama-sama dan berjuang bersama-sama. Let us encourage each other. Mari dorong satu sama lain. To remain steadfast in our faith. Untuk tetap bisa berdiri teguh dalam iman kita. Build each other up by praying for one another. Bangun kehidupan satu sama lain dengan mendoakan satu sama lain. Alright, striving together, work hard together. Berjuang bersama-sama, bekerja keras bersama-sama. Inspire each other collectively as one family. Menginspirasi satu sama lain secara kolektif, keluarga kolektif. Alright, for the faith of the good news of our Lord Jesus Christ. Demi iman penginjilan kita buat Yesus Kristus. Amen. Amin. You know, leading is never easy. Teman-teman, bahwa memimpin tidaklah pernah mudah. Leading a church is even harder. Memimpin gereja lebih sulit. But nothing beats the joy of seeing lives being transformed by Jesus Christ. Tetapi tidak ada sukacita yang melampaui ketika melihat orang lain itu diubahkan dan hidup di dalam Kristus. So I don't want us to take this lightly. Jadi jangan sepelekan hal ini. Because it is a rare privilege that we can build people and build the kingdom of God together. Inilah suatu kehormatan buat kita untuk dapat membangun kehidupan orang-orang lain dan membangun kehidupan orang lain di dalam Tuhan. Amen. Amen. So let's band together tightly this year. Mari semuanya menyatu bersama-sama. No, the pandemic has affected a lot of people. Saudara tahu pandemi ini sudah mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan orang-orang. Some people are doing really well. Ada orang memang tetap dalam keadaan baik. Some people is the same. Ada orang masih tetap sama saja. But some of them have their confidence dented. Tetapi ada orang-orang lain yang mengalami percaya dirinya menjadi ambruk. Some their faith is being robbed. Ada yang mengalami imannya sudah dirampas. Some their peace are smothered. Ada yang kehilangan damai sejahtera. But we who are believers of Jesus Christ, tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, we got to infuse them with the unconditional love of God and faith in Jesus Christ. Kita harus menanamkan dalam kehidupan mereka kasih Yesus yang tidak ada batasnya. Yeah, amen. Amen. And a hope that is for all eternity. Dan pengharapan demi kekekalan. So it is our job together. Jadi inilah tugas kita bersama-sama. It is our part to play. Ada tugas yang harus kita kerjakan. So we got to make it our personal and collective responsibility. Jadikanlah ini menjadi tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Amen. Amin. Chapter 2 verse 1 to verse 4. Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amen. Amin. So we are being united with Christ. Jadi kita semuanya sudah menyatu di dalam Kristus. I am being united with Christ. Pastor sudah menyatu dengan Kristus. Pastor Noah is being united with Christ. Pastor Noah sudah menyatu dengan Kristus. And we are being united together because of Jesus Christ. Kita semuanya sudah menjadi menyatu karena Kristus. We are united by the gospel for the gospel. Kita dipersatukan oleh Injil dan untuk Injil. Amen. Amin. So we are not just united, but we are united for the gospel of Jesus Christ. Kita tidak hanya sekedar dipersatukan, tetapi tujuan kita dipersatukan adalah untuk Injil Kristus. So in 2021, Jadi di tahun 2021, now that we are united, sekarang kita sudah dipersatukan. what do we want to strive together as one for the faith of the gospel? Jadi apa yang akan kita perjuangkan bersama-sama sebagai kesatuan dalam iman penginjilan? You know, the vision of the church is always evangelism and discipleship. Saudara tahu bahwa visi dari gereja tentulah selalu tentang penginjilan dan pemuritan. And we are a God-centered community that loves people relentlessly. Dan kita adalah suatu komunitas yang berpusat pada Tuhan dan senantiasa mengasihi sesama. Now I want to share with you the goals and the strategies of the church for this year. Jadi saat ini saya mau menyampaikan kepada kita semuanya tentang tujuan dan strategi gereja kita. There are 4 areas I want to talk about. Ada 4 area yang saya mau sampaikan. Number 1 Yang pertama, is our faith goals, tentang tujuan iman kita, our spirituality. kerohanian kita. All right, the first one Yang pertama, is to be mature in faith. supaya kita menjadi dewasa dalam iman. Number 2 Yang kedua, is to develop a discipling culture. membangun budaya pemuritan. Now, to be mature in faith Jadi supaya kita dewasa dalam iman and to develop a discipling culture, dan membangun budaya pemuritan, these are not goals that can be measured. ini adalah suatu tujuan yang sulit untuk diukur. Because now is January, Karena saat ini adalah Januari, so when we come to December, jadi ketika kita sampai di bulan Desember, how do you know you have matured? bagaimana Anda ketahui bahwa Anda sudah dewasa? We cannot measure the goals. Sulit, saudara tidak bisa mengukur tujuan ini. So we measure the strategies that we take. Jadi kita mengukurnya dengan strategi yang kita buat. So this year we have classes for new believers. Jadi di tahun ini kita punya kelas-kelas untuk orang yang lahir baru. We have classes for leaders. Kita punya kelas-kelas untuk para pemimpin. We have Bible seminars for the church. Kita punya seminar-seminar tentang Alkitabiah untuk gereja ini. We have 12 leaders gather. Kita memiliki 12 leaders gather. Alright, we have CG lessons. Kita memiliki materi untuk CG, untuk Connect Group. We also have prayer meetings. Dan kita akan melakukan ibadah doa 6 times this year. 6 kali di tahun ini. So we do this strategy Jadi kita melakukan strategi ini is so that we are heading in the right direction. supaya kita menuju kepada tujuan yang tepat. We may not mature in faith. Kita mungkin tidak cukup dewasa dalam iman. We may be very mature in faith after that. Mungkin tetapi kita akan menjadi lebih dewasa setelah itu. But we are going in the right direction. Dan pastinya kita akan menuju ke tujuan yang tepat. When we come to growth goals, Dan di saat kita berbicara membahas tentang pertumbuhan, tujuan pertumbuhan in CG, di dalam CG how many in Indonesian service? 78, 78. You want to grow to 93. 93. Alang-alang 95 lah ya. 95. Amin. Amin. Jadi dari 78 orang di Komsel sekarang, kita mau bertumbuh ke 95 orang. Amin. Amin. Katakan amin di chat. Amin. 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 Online service berapa? Online service 40, 40. Kita grow ke 50. Oke, boleh? Amin. 50, amin. Alright, 50. Seharusnya lebih lah, kerana di Connect Group udah ada 78 orang kan. Yap. Jadi, oke, tidak apa. And this year, we want to have 2 new believers in each Connect Group. Dan di tahun ini kita inginkan supaya setiap Connect Group dapat menjangkau 2 jiwa baru. How many Connect Group? 4. 4. Oke. Jadi
menjangkau 2 jiwa jadi 8 ya. Ya. Jadi total baptism tahun ini 8. 8 orang. Puji Tuhan. Alright. Amen. So it's 8 people to be baptized this year. Jadi 8 jiwa, 8 orang yang akan kita baptis. These are the goals. Ini adalah tujuan. We must have the strategy to get there. Kita harus memiliki strategi untuk mencapainya. We got to make sure that we connect with our members. Jadi pastikan bahwa saudara terhubung, menjalin hubungan dengan anggota cell group. Get rally everybody to wake up to attend service at 10 o'clock. Ajak semuanya orang-orang untuk beribadah bersama-sama di jam 10 pagi. Make evangelism a lifestyle. Membangun gaya hidup menginjili. I'm really excited about this year. Saya sangat bersemangat untuk hal itu di tahun ini. Fellowship regularly. Jalin hubungan secara teratur. Alright, even though sometimes we cannot meet physically in Zoom, just chat with one another, catch up. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi mari bangun hubungan melalui Zoom. Okay, alright. Teach a new adventure to at least 8 people if you want to baptize 8 people. Jadi mari kita akan mengajar petualangan baru kepada jiwa baru minimal kepada 8 orang karena kita ingin membaptis 8 orang. Now this year we're not sure when the church can be open. Di tahun ini kita belum pasti kapan gereja bisa dibuka kembali. But if your condo when the infectious rate is going down and it is safe, tetapi jika orang yang terjangkiti orang-orang yang dijangkiti menurun dan situasi begitu aman, alright, we will be going to your condo. If there's a swimming pool, we will baptize you there. Kita akan datang ke kondo Anda. Kalau ada kolam renang, kita mau membaptis Anda di sana. If you haven't believed in Jesus, jika saudara belum percaya kepada Yesus, it is a good time to believe in the Lord. Ini adalah saat yang tepat untuk percaya kepada Tuhan. Amen. Amen. If you stay in a place that has no swimming pool, we will baptize you in the bathtub. Walaupun jika di kondo Anda, di rumah Anda tidak ada kolam renang, kami akan datang ke rumahmu untuk membaptismu di bak mandi. Amen. Amin. Alright, in our mission, tentang misi kita, we want to give thanks to God. We open a new clinic called Klinik Keceriaan in Summit Mall. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah membuka klinik yang kita namakan adalah Klinik Keceriaan di Mall Summit. Alright, the place is very nice and the doctors are amazing. Tempatnya begitu nyaman dan indah dan dokter-dokternya begitu baik. They want to raise 120,000 this year. Dan mereka ingin dapat mengumpulkan 120.000 di tahun ini. So that they can reach out to 500 refugees. Supaya mereka dapat menjangkau sekitar 500 pengungsi. Okay, alright. In our church planting, di dalam perintisan gereja kita, we want to plant one more campus in Penang. Kita mau merintis satu lagi di Penang, and then 2 more in Johor Bahru, dan 2 lagi di Johor Bahru. In Bangsar, under my wife, there are 3 connect group right now. Di Bangsar, di bawah pimpinan istri Pastor Kevin, ada 3 connect group saat ini. They hope to grow the connect group and also find a permanent home. Dan mereka ingin membangun connect group ini lebih lagi dan memiliki tempat yang permanen untuk beribadah. As a church, we always want to be a blessing to those who are in need. Sebagai gereja, kita ingin selalu bisa memberkati hidup-hidup orang yang kurang mampu. You know, last year we helped many families. Dan tahun lalu kita menolong banyak keluarga. And we also helped 129 orang asli families. Dan kita sudah membantu 129 keluarga orang asli. In fact, we helped them 2 times. Dan kita sudah melakukannya 2 kali. So we want to be able to do more this year. Jadi di tahun ini kita ingin bisa melakukan lebih lagi. In the area of our finances, di dalam area keuangan kita. Alright, in our future pledge this year, we want to raise 1.5 million. Di dalam future janji iman kita saat ini untuk tahun ini kita ingin dapat mengumpulkan 1,5 juta. So that we can pay the loans for the bank. Supaya kita dapat membayar kembali pinjaman di bank. And also to expand our mission work. Dan juga untuk mengembangkan pekerjaan misi kita. In our tithes and offering, dalam perpuluhan dan persembahan tatangan, we want to raise 3.6 million.
kita ingin bisa mengumpulkan 3,6 juta for the running of our church and also the expansion of the work of the gospel. untuk terus menjalankan operasional gereja dan pengembangan gereja kita. I want to thank you for your partnership in the gospel. Saya ingin bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih kepada kemitraan Anda dalam pekabaran Injil ini. Let's continue to do that together as a family. Mari terus kita lakukan hal ini sebagai satu keluarga. You know what I realized? Saudara tahu apa yang saya sadari? I realized that not everything in life is taught. Bahwa tidak semua hal dalam hidup ini perlu diajarkan. Bukan semua hal di hidup bisa diajarkan. Bisa diajarkan. Yeah. Some are caught. You have to catch it. Tetapi beberapa hal saudara akan menangkapnya. Alright, and how do we catch them? Bagaimana kita menangkapnya? Is that every one of us needs a connect group leader. Bahwa setiap orang memerlukan pemimpin connect group. Because we are Christians, sometimes we take our connect group leaders for granted. Kadangkala sebagai anggota connect group kita memanfaatkan pemimpin connect group. Take for granted, ya. Ya, memanfaatkan demi keuntungan sendiri. Yeah. So you don't appreciate them anymore. Saudara tidak menghargai mereka lagi. So if you are not accountable, you don't have someone to walk with you, you're not going to grow in Christ. Jika saudara tidak memiliki accountabilitas kepada seseorang, saudara akan sulit untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Secondly, yang kedua, I want you to learn to be more engaging online. Saya ingin belajar, saya ingin saudara juga belajar untuk bisa terlibat dalam online. Learn to preach online. Belajar untuk berkhotbah online. Learn to lead people to Jesus online. Belajar untuk memimpin hidup orang lain secara online. Alright, learn to teach the word of God online. Belajarlah untuk mengajarkan firman Tuhan secara online. The world has changed and this is how we're going to reach others for Jesus Christ. Dunia ini sudah berubah dan inilah cara kita untuk menjangkau orang lain kepada Kristus. These are all the things that we want to do this year. Inilah semua hal yang kita mau kerjakan di tahun ini. That's why I'm challenging you to pledge. Jadi makanya saya ingin menantang Anda, mendorong saudara untuk membuat janji iman. I'm challenging you to give. Saya ingin mendorong saudara untuk memberi. You know, Paul in Philippians chapter 4 verse 18. Saudara tahu dalam Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 18. It says that whatever that you have given to me to help me in my ministry is like a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Setiap persembahan yang saudara berikan untuk pekerjaan pekabaran Injil yang saya lakukan untuk misi saya, kata Paulus, bahwa semua persembahan itu adalah dupa yang harum dan sebagai persembahan buat Tuhan. Amen. So I want to challenge all of us to give this year. Jadi saya ingin mendorong setiap kita untuk memberi di tahun ini. I know you have been very faithful over the years. Saya tahu saudara sudah begitu setia selama bertahun-tahun. There's still more souls for us to win for Jesus. Tapi masih banyak jiwa-jiwa yang perlu kita jangkau untuk Yesus. Our target for our future pledge is 1.5 million. Target kita untuk janji iman future adalah 1,5 juta. Alright, to pay the bank and also to expand our mission work. Untuk membayar kembali utang di bank dan mengembangkan pekerjaan misi kita. This year, this is a 12-month exercise. Untuk tahun ini dan janji iman ini kita akan lunasi selama 12 bulan. So if you pledge 12,000, jadi kalau saudara membuat janji iman 12.000, so you can give 1,000 a month. Saudara bisa memberikan 1.000 setiap bulannya. You can give 12,000 at one go. Saudara bisa juga memberikan langsung sepenuhnya 12.000. You can give 2,000 a month and give everything in 6 months. Saudara bisa juga memberikan 2.000 setiap bulan untuk selama 6 bulan. The choice is yours. Saudara membuat keputusannya sendiri. Apart from that, dan selain dari itu, we need to raise 3.6 million this year. Kita memerlukan sebesar 3,6 juta tahun ini to run the operations of our church, untuk menjalankan operasional gereja kita, the ministries, pelayanan, and also the expansion of the work of the gospel, dan perluasan pekabaran Injil, and how we can continually to engage people online. Dan bagaimana supaya kita tetap terus dapat
menjangkau orang-orang lain melalui online. This is financed through your tithes and your offering. Dan ini semuanya akan dibiayai, didanai melalui persepuluhan dan persembahan Anda. I ask that you be faithful in your giving every month. Dan saya ingin mengajak Anda untuk bisa tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan setiap bulan. You know, the work of the gospel is a priority. Saudara tahu bahwa pekerjaan Injil menjadi prioritas utama kita. So the staff in the church, Saudara tahu staf gereja kita, we are taking a deferment, kami mengambil penangguhan gaji, and some of us are taking pay cuts. dan beberapa di antara kami telah melakukan pemotongan gaji So that we can cut down the cost to focus on the work of the gospel. supaya kita dapat membuat anggaran lebih kecil dan melakukan pekabaran Injil lebih efektif. So church, I want to challenge you to join me as partners in the gospel. Jadi umat Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk bisa bermitra bersama-sama untuk pekerjaan Injil. This is the one investment that will last for all eternity. Ini adalah investasi yang selalu, ini adalah investasi untuk kekekalan, untuk sampai selama-lamanya pada kekekalan. You will not regret this. Saudara tidak akan pernah kecewa tentang hal ini. Amen. Amin. Can I help you as I lead you to your pledge right now? Izinkan saya bagaimana menuntun saudara untuk membuat janji iman saat ini. All right. So if you go to the link future.collective.my, Jika saudara bisa ke website ke link future.collective.my, all right, and the full name, you type in your name. di dalam nama full name, saudara ketik nama Anda, And then you type in your phone number. saudara ketik nomor handphone Anda, Okay, maybe 012-222-2222. ya, Okay, and then type in your email. dan ketik alamat email Anda, Okay, after that, click your connect group. dan klik connect group, kode connect group Anda. Now, if you don't have a connect group, it's okay. Just put not applicable. Jika saudara belum bergabung ke salah satu connect group, is okay, nggak apa-apa. Saudara bisa pilih not applicable. All right, and that right now, you can, at the column there, fill up your pledge amount. Dan di bawahnya, di kolom di situ, saudara ketiklah jumlah janji iman yang saudara ingin berikan di tahun ini. You click submit. Saudara klik submit. Then you have 2 ways to give. Saudara memiliki 2 cara untuk memberikan hal ini. You can give online and through credit card, Saudara dapat memberi secara online melalui credit card. whatever amount that you want to give today. Berapapun jumlah yang ingin saudara berikan hari ini. Or you can also use the authorized auto debit. Okay. Saudara juga bisa melakukan dengan cara auto debit. Okay. So you again fill up your name, your details. Dan sekali lagi saudara isi details Anda, How many months you want to give in. berapa bulan, selama berapa bulan ingin saudara berikan, And then how much you want to give every time. dan berapa jumlah yang ingin saudara berikan setiap kali pemberianmu. So you can give in 3 months, 6 months, and 12 months. Saudara bisa memberikan untuk 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan. Fill up your credit card detail. Isi detail dari kredit card Anda, The expiration date. tanggal kadaluarsanya, expiry date, The credit card type, Visa or Master. ya, tipe dari kredit card Anda, Visa atau Master. After that, you can sign. Saudara, setelah itu saudara tanda tangani. After you sign, you can submit. Setelah saudara tanda tanganin dan klik submit. Amen. Amin. Amen. So let's get our hearts ready to pledge this year for the work of God. Jadi mari persiapkan hati kita untuk bisa siap memberi untuk pekerjaan Tuhan di tahun ini. This is something that we do annually every year. Ini sesuatu yang kita kerjakan setiap tahunnya. Let us continue to be faithful in our ministry in this particular area. Mari tetap setia untuk mengerjakan hal ini dalam area ini setiap tahun. Amen. Amin. Let us pray before we pledge together. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membuat janji iman kita.
Father God, we thank you for all of us here in Collective Indonesian as one family, as a body of Christ. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kami Collective Indonesian berada di sini sebagai keluarga Collective Indonesian, sebagai tubuh Kristus. Thank you for giving us seeds to sow every time. Terima kasih buat segala benih yang Tuhan sudah selalu berikan kepada kami untuk kami berikan. What we have given, we may not know how far it will go. Berapapun jumlah yang telah kami berikan, mungkin tidak sejauh yang kami tidak tahu sejauh mana dampak dari pemberian ini. But we know that when the seeds touch the lives of the people, when they come to know Jesus, it will be for all eternity. Tetapi ketika benih ini bisa menjamah hidup seseorang, hidup orang lain, dan hidup mereka diubahkan dan mengikut Yesus, ini menjadi suatu nilai yang sangat berharga sampai kepada kekekalan. Make me able Buatlah hidupku mampu to give to the work of your kingdom, untuk memberi buat pekerjaan kerajaan Allah, that the gospel of Jesus Christ may be preached to the ends of the earth. sehingga pekabaran Injil Kristus tetap dapat dikabarkan, diberitakan sampai ke ujung bumi. Thank you, Father God. Terima kasih Tuhan. Thank you for every giver. Terima kasih buat setiap orang yang memberi. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. And everyone say, Dan sama-sama semua katakan, Amen. Amin. Amen. You know what? Amen. No one can be forced to give. Saudara tahu tidak ada yang dipaksa untuk memberi. But God loves a cheerful and a willing giver. Tetapi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Let's give together as we build the kingdom of God. Mari memberi bersama-sama sebagaimana kita ingin membangun kerajaan Allah. Amen. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati semuanya. And I pray that you're going to have an amazing year ahead. Saya berdoa kiranya Anda memiliki tahun yang sungguh luar biasa. Amen. Amen. God bless you all and take care now. See you. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Let me tell you, oh my friends, about this joy I'm living in. Let me take the mic, go on and testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Now everything's alright. I've been changed, I've been saved, brand new day. I've been changed, I've been changed. Tell me why would I turn back now? There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. All my heartbreak fades away like a book when you turn the